Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada nukah harapan dengan pemerintah daerah ya, kan indikasi begini. Tuhan bukan yang bisa iya. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Udah surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita
menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan
pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenang. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ma, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada nikah harapan yang pemerintah daerah ya, banyak indikasi kayak gini. Tuhan bukan binang bisa iya. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga.
Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini, dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara
dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan Baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing 3 juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Abangnya BW itu di random situ. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik tadi lah. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau kita lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, kan inisiasi kayak gini.
Sohon bukan binang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut nih. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari
Yonif 621. Tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Lawayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Lawayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Lawayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, Bang? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Lawayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai.
Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ma, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. Dan harapan dengan pemerintah daerah ya banyak indikasi begininya. Sohon bukan yang bisa banyak. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang lu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Kabawa ada warung.
Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita
masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong jahe. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada harapan yang pemerintah daerah ya, kan satu hal ini. Tuhan bukan dinang bisa banyak. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim danteran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah.
Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya.
Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, kan dikasih begini. Tuhan bukan bintang bisa banjir. Kawan. Tinggi segera kan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Ya Allah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang
mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau jelas. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, kan satu kayak gini. Soal bukan binang bisa kawan. Awas betis lah. Ini Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga.
Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan,
Kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, kan inisiasi kayak gini. Soan bukan dinang bisa Tuan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim danteran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang.
surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko
yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat pakaian atau pangan dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Apa yuk BW di random situ? Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik dulu. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau kita lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, karena inisiasi kayak gini. Tuhan bukan yang bisa mandiri. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa apa sih? Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang
mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik tadi loh. Sampai ini nah. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiatif yang gini. Tuhan bukan binang bisa banyak. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Udah surut. Sampai dah. Ya Allah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan.
Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media, jadi
alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Dan ini kan harapan pemerintah daerah ya, kan indikasi begini. Tuhan bukan binang bisa Tuhan. Awas betis lah. Ini
desa apa itu? Juuh tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan,
kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong jahe. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan pemerintah daerah ya, kan indikasi kayak gini. ton bukan bintang bisa banjir. Kawan. Kira-kira parut. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Ya Allah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang
mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiasi kayak gini. Sohon bukan yang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan.
Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media, jadi
alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, karena satu yang gimana? Sohon bukan binang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Iya.
Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini kita siagakan personil
yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum. Ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat pakaian atau pangan dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenang. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, karena indikasi kayak gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan. Tinggi sekira kan. Awas betis lah. Ini bang di desa apa sih? Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut nih. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan baik itu rumah-rumah
kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan,
kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenang. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ma, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, karena inisiasi yang gini. Tuhan bukan yang bisa ya. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman.
Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat
perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing 3 juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. Sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, kan satu begini. Tuhan bukan binang bisa Iya. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi
yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Udah surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini, Dan? Baik, terima kasih. Yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian
bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, Bang? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
di random situ. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, kan inisiasi kayak gini. Son bukan binang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah
kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat pakaian atau pangan, Dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan
kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Main ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik tadi lah. Sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau juga lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, banyak indikasi yang gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa apa bang? Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman.
Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat
perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing 3 juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai 9. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. Sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, karena satu segini. Sohon bukan yang bisa banyak. Kawan. Tinggi sekira kan. Awas betis lah. Ini Bang, di desa Juuh, Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi Bang. Kalau Halang itu lain lagi Bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi
yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Udah surut nih. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini, Dan? Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian
bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya kan satu yang gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil
HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik.
Sebelah kanan kosong, sebelah kanan. Tolong jahe. Berenai. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini kita siagakan personil
yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum. Ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau gitu lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak indikasi kayak gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa apa bang? Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut nih. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar.
tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di-drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini
tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong pindahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai 9. Jadi hitungan jam aja terus kalau kita lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan yang pemerintah daerah ya, banyak indikasi yang gini. Soan bukan binang bisa ya. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga.
Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti
menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan Baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, Pak, inisiasi kayak gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan.
awas betis lah. Ini bang di desa apa bang? Juuh, tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum, posko,
yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi.
Mama ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada aneka harapan yang pemerintah daerah ya, kan indikasi kayak gini. ton bukan dinang bisa kawan. Kira-kira parut. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Ya Allah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat.
Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini, Dan? Baik, terima kasih. Yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita
masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai 10. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak indikasi kayak gini. soal bukan binang bisa Kawan. Tinggi sekira kan. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga.
Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti
menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan Baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiatif kayak gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan.
awas betis lah. Ini Nah, ada lagi rumah ini KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini.
Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat pakaian atau pangan dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik tadi lah. Sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiasi kayak gini. Tuhan bukan yang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah,
kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian
kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenang. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan yang pemerintah daerah ya banyak inisiatif kayak gini. Sohon bukan yang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa apa sih? Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman.
Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat
perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan kosong, sebelah kanan. Tolong jahe. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, banyak inisiasi kayak gini. Tuhan bukan dinang bisa banyak. Tuhan. Awas betis lah. Ini dalam hubungan
Ini bang di desa Juuh tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan,
kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, Bang? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan pemerintah daerah ya, kan dikasih kayak gini. Tuhan bukan dinang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air
Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan Baik, tambahan rekan-rekan media. Sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga.
Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini, dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara
dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan Baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Mina. Jadi itu kan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan yang pemerintah daerah ya, banyak indikasi kayak gini.
Sohon bukan dinang bisa banjir. iya. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut nih. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum, posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil
yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum. Ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenang. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Banyak BW di random situ. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, kan inisiasi kayak gini. Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari
Unit 621. Tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai.
Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau jalan. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya kan satu yang gini. Tuhan bukan binang bisa iya. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Juuh, tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat.
Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita
masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, kan inisiasi kayak gini. Son bukan dinang bisa Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim danteran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dadah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah.
Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini, dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir.
Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang.
banyak di random situ. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiasi kayak gini. Soan bukan bintang bisa Tuan. Tinggi sekira-kira. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang
mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau kita lah. Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiatif yang ini. Sohon bukan yang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan.
Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media, jadi
alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing 3 juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya, kan satu kayak gini. Tuhan bukan dinang bisa banyak. Tuhan. Awas betis lah.
Ini bang di desa apa bang? Yuh, tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi
makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai 10. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan yang pemerintah daerah ya kan indikasi kayak gini. Tuhan bukan bilang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang
mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiasi kayak gini. Kawan bukan yang bisa kawan. Awas betis lah. Ini Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Ya Allah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga.
Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media. Jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan,
Kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Nah, ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada harapan pemerintah daerah ya, banyak inisiasi yang gini. Ton bukan dinang bisa Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim danteran itu yang kelihatan atap-atap rumah kan? Surut.
Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko
yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau kita lah. Ya sekitar 3 jam. Ada ini harapan dengan pemerintah daerah ya, kan indikasi kayak gini. Soal bukan dinang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah
kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Lawayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Lawayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Lawayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di-drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan, Dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik. Sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak indikasi yang gini. Soal bukan dinang bisa banjir. Kawan. Kira-kira parut. Awas betis lah. Ini bang di desa Juuh tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami
asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai ini. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. Ada ini harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak indikasi kayak gini. Soal bukan binang bisa banjir. Kawan. Awas betis lah. Ini bang di desa Tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Surut. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan.
Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di Desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Unit 621 tadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar Tebing Tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah Tebing Tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. terkait dengan baik tambahan rekan-rekan media, jadi
alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami Polres melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong tambahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ini sampai pecah kacanya lah. Masih ngeri banget, deras banget masih di belakang. Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai Lina. Jadi hitungan jam aja terus kalau juga lah. Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapannya tentang pemerintah daerah ya, banyak indikasi yang gimana? Tuhan bukan binang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah.
Ini bang di desa apa sih? Tebing tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau Halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah sekarang. Udah surut. Tambah panjang. Sampai dah. Belum. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan, baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polresta Balong, kemudian dari Brimob Batalion C, kemudian dari Yonif 621. Jadi datang juga membantu kita untuk proses penanganan bencana banjir yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan. Kemudian di belakang kita ada dapur umum posko yang didirikan oleh Pemda, BPBD yang langsung diawaki Ibu Bupati dan Ibu Ketua DPR untuk membagi makanan
makanan, kemudian minuman, kemudian juga bantuan pakaian bagi warga masyarakat yang terdampak di sekitar tebing tinggi ini. Kemudian kami juga dari pihak TNI Polri membuka posko yang kita dirikan bergabung di sini di kantor Kecamatan Tebing Tinggi dan kantor Kecamatan Awayan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Demikian. Baik, dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan malam ini, kita siagakan personil yang bertugas nanti untuk membantu masyarakat karena sebagian barang-barang masyarakat masih ada di luar karena mereka sibuk membersihkan rumahnya. Jadi nanti kita buat kegiatan patroli gabungan nanti TNI Polri untuk menjaga stabilitas tetap aman di wilayah terdampak banjir. Kemudian satu lagi informasi, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dari pagi tadi kita minta untuk dipadamkan aliran listrik ke wilayah tebing tinggi dan Awayan untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena dampak kalau ada arus listrik yang masih menyala. Tadi pihak PLN sudah bersama-sama kami ke sini untuk memantau situasi. Apabila sudah kondusif, nanti akan bertahap akan dialirkan kembali arus listrik di wilayah ini untuk kebutuhan masyarakat. Namun sementara dilihat situasi masih kurang kondusif karena masih ada beberapa rumah warga yang ada genangan air, takut nanti menjadi bahaya bagi masyarakat. Demikian. Terkait dengan baik, tambahan rekan-rekan media, jadi alhamdulillah dari Pemda melalui Pak Bupati dan Ibu Bupati sangat perhatian untuk kebutuhan masyarakat segera dipenuhi, baik itu kebutuhan bahan pangan, kemudian tadi saya sebutkan pakaian yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena rata-rata masyarakat pakaian dan baju-bajunya basah, jadi sangat memerlukan yang kering. Alhamdulillah sudah beberapa kali sudah di drop kebutuhan tersebut, pakaian dan sebagainya, kemudian bahan makanan juga. Kemudian untuk besok rencananya ada bantuan nanti dari Pemda untuk mengisi dapur-dapur umum, ada beras, kalau nggak salah tadi 5 ton akan didorong ke sini untuk kita masak bersama di dapur umum untuk kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dari siang tadi, makanan, minuman yang siap saji, terutama yang sudah dibungkus itu sudah mengalir terus. Begitu juga yang barusan dimasak oleh tim dapur lapangan yang ada di kantor Kecamatan Tebing Tinggi juga terus memasak dan dibagikan kepada masyarakat. Termasuk dari kami, Polres, melalui dapur di Polres juga melaksanakan pembagian makanan yang kita masak di sana, kita bagi di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pantauan yang lebih dibutuhkan masyarakat, pakaian atau pangan dan? Dari pantauan kedua-duanya penting karena memang kondisi masyarakat belum bisa masak dan pakaian rata-rata basah. Jadi dua hal tersebut yang sangat diperlukan masyarakat saat ini sampai situasi mulai kondusif. Sampai malam ini tidak ada laporan korban jiwa, namun tadi ada satu yang mengalami asma atau sesak dan segera kita larikan ke rumah sakit terdekat. Tadi kita larikan ke Puskesmas Awayan, kemudian kita rujuk lagi ke rumah sakit Datu Kandang Haji untuk penanganan lebih intensif. Untuk yang lain, korban jiwa dan sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tunjuk, tarik. Sebelah kanan, kosong, sebelah kanan. Tolong pindahin. Berenai. Atap rumah yang mana ini, Cil? Oh, kanopi. Ma ini sampai pecah kacanya lah.
Mulai jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 6-an mulai naik sampai minyak. Jadi hitungan jam aja terus kalau sudah Ya sekitar 3 jam. sampai Ada harapan dengan pemerintah daerah ya, banyak inisiasi yang gini. Tuhan bukan yang bisa banjir. Tuhan. Awas betis lah. Ini bang di desa Juuh, tebing tinggi. kecamatan Tebing Tinggi bang. Kalau halang itu lain lagi bang. Kalau yang di Tebing Tinggi tadi yang dikirim Dandran itu yang kelihatan atap-atap rumah kan? Sampai dah. Nah, ada lagi rumah ini, KWH ini jalan nah. 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 Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak genangan air sampai setinggi atap rumah hingga membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, hujan deras sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi diduga menjadi penyebab naiknya debit air sungai. Ketinggian banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya dan menenggelamkan sejumlah rumah hingga atap warga. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Balangan, di mana genangan air di beberapa kawasan permukiman hampir mencapai atap rumah warga. Situasi tersebut memaksa sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Air yang sebelumnya hampir menenggelamkan rumah warga kini mulai menurun dan situasi di lokasi terpantau relatif aman. Meski demikian, banjir tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi warga setempat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Salah satu rumah di desa Sungsung dilaporkan rusak parah akibat terjangan banjir bandang, bahkan bagian atap teras depan roboh, sementara dapur mengalami kerusakan berat. Bisa dijelaskan terkait dengan penanganan banjir bandang di Kecamatan Tebing Tinggi ini dan Baik, terima kasih yang ulun hormati Ibu Bupati, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandim. Baik, rekan-rekan media, dapat kami sampaikan hari ini kita telah melaksanakan penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, kemudian juga di Halong. Alhamdulillah kejadian berkisar sekitar 2-3 jam saja air. Tadi kita di lokasi sekitar jam 11 itu sudah surut. Alhamdulillah penanganan kita menerjunkan personil baik itu gabungan TNI, Polri, dan Pemda yaitu BPBD untuk membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tahap siang sampai sekarang kita tahap membantu warga untuk pembersihan
baik itu rumah-rumah, kemudian fasilitas umum yang terdampak akibat adanya banjir tadi. Kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan personil gabungan. Dapat saya sampaikan untuk backup ada dari personil HST, kemudian personil dari Polres Tabalong.